ada yang lebih penting dibandingkan dari acara hitam putih. Apakah itu, Mas Ded? Jadi gini, saya ini baru operasi geraham kanan kiri. Jadi muka saya bengkak kelihatan. Kedua, saya tuh ngomong susah. Baik. Ya harusnya baru minggu depan saya baru bisa ngomong lancar. Tapi karena live ya saya mau nggak mau. Jadi hari ini dia yang ngomong, saya nyalahin aja. Loh, kenapa disalahin? Wah susah. Ya udah. Ngomongnya tuh susah, jadi kamu yang nerangin, saya cuman salah. Oh, nggak pernah benar ya masalahnya ya. Nih, ngomong sakit soalnya. Ayo. Ya udah, oke. Mulai. Jadi kalau 2019 ini pasti kita punya resolusi ya. Ada yang resolusinya pengen lebih sehat, ada yang pengen nikah nggak di sini? Pengen, emang udah lulus SMK. Jadi kalau ada yang pengen menikah, mahar itu juga macam-macam. Salah itu. Masa sih sebelah mana yang salah, Mas? Yang pengen nikah itu saya udah pernah nggak enak cerai saya. Kalau saya sih yang baru hampir 2 tahun enak-enak aja ya. Nggak tahu mungkin waktu itu berapa lama? Oh lama. Tawa sakit. Nah, ada nih Mas Ded, ya biar Mas Ded nggak sakit, ada pernikahan yang orangnya tuh bikin terheran-heran karena mas kawinnya aneh-aneh. Atau cara lamarannya juga aneh-aneh. Ya ingat bahwa jodoh ada di tangan Tuhan. Kalau Anda tidak punya jodoh artinya Anda tidak punya Tuhan ya. Senyum, jangan senyum-senyum miris, biasa aja ya. Ya, oke. Terus oke, yang pertama adalah pernikahan di puncak Mount Everest. Di puncak? Mount Everest, puncak tertinggi, gunung tertinggi. Itu katanya untuk nyampe ke sana aja butuh waktu 40 hari saking tingginya. Belum lagi untuk nyampe ke atas tuh. Ini bisa dilihat ya. Everest memiliki predikat sebagai gunung tertinggi di dunia. Ketinggian gunung ini mencapai 8.848 meter di atas permukaan laut. Ini apanya nikahnya? Bukan, jadi tunggu, jadi pada nih aku ceritain dulu ya. Pada awal Maret 2017 lalu, pasangan Ashley 32 tahun dan James melangsungkan pernikahan di Mount Everest, gunung tertinggi di dunia. Gak masuk akal itu nikah di Gunung Everest malam pertama beku. Bener juga ya. Oh, mungkin dia bawa penghangat sendiri, Mas, bisa jadi kan? Iya. Nggak masalah ya. Ternyata untuk nyampe ke sana perlu latihan fisik, Mas. Oh iya, jadi persiapan. Persiapan, ada olahraganya juga. Dan membutuhkan waktu 3 minggu saat katanya untuk sampai ke base camp Everest dengan ketinggian 17.000 kaki. Jangan diikutin mahal ya. Iya, repot ya. Repot. Gunung Putri aja deket. Gunung Putri. Bogor. Ada lagi yang kedua. Jadi ada pernikahan di dasar laut. Bisa dilihat ini. Thomas dan juga Sandra Hyde, pasangan asal Inggris ini melakukan sumpah seumur hidupnya di ini. dasar laut. Widih. Tapi secara gambar keren loh Mas Ded. Iya belum dimakan hiu. Coba lagi begitu hap satu dililit gurita. Tapi seru juga loh, kan kadang banyak orang yang pengen pernikahan itu dikenang sama banyak orang juga tuh. Tapi dia ngomongnya gimana kan? Apakah anda menerima nikahnya? Blebeb gitu. Iya benar. Bisa. Iya. Jadi tidak sah itu pernikahannya. Nanti aku tanya dia ya. Tidak sah. Nah kalau tadi kan 2 di luar negeri, ada lagi nih. Nah, ini saya setuju ini. Ah, belum ngomong? Saya berusaha untuk ngomong. Oke, Yang kenapa? ini pernikahannya di Indonesia dengan mahar sandal jepit. Oh kok setuju sih Mas sandal jepit itu paling Ada. harganya? Jadi Budi Risdianto, ini saya baca nih. Budi Risdianto dan Julia Warastita, pasangan asal Kebumen ini tengah viral. Tengah bener. viral ya. Pasal berapa ini? Nggak ada pasal-pasalnya dong, ngomong dong. Pasalnya mahar dari pernikahan mereka adalah sepasang sendal jepit. Nah ini wanita-wanita hebat tuh begini, nggak terlalu menuntut prianya. Alasan mereka milih sandal jepit karena maharnya filosofi sandal jepit selalu jalan beriringan. Oh, selain dengan sandal jepit, Indonesia juga berikan mahar dengan kain kafan. Ah, gimana? Kain kafan tau kan untuk orang meninggal kan butuh ada kain kafan, Jadi, itu buat mahar. tapi yang itu dulu, jadi menikah dengan sandal jepit karena beriringan. Kalau jalan tuh beriringan. Ya. Kan bisa juga beriringan sandal jepit yang mahal kan sebenarnya bisa juga dong merek-merek Ya dia branded. nggak matre kayak lu, Fam. Oh baik. Jangan bilang-bilang gak matre dong. Matre, dia sandal jepit. Baik. Ya ini yang mau kita undang adalah pernikahan dengan mahar kain kafan. Ini dia, ini memberikan saya ide kalau saya nikah lagi saya mau maharnya jenglot. Karena biasanya nggak punya rambut pengen yang berbulu ya makanya ya. Sakit. Kalau gitu gimana langsung kita undang aja apa gimana nih Mas? Ya udah undang, ini adalah siapa namanya?
Indra Kusuma Effendi dan Aryati. Mas Indra sama Mbak Aryati, selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Indra. Assalamualaikum Mbak. Salam warahmatullahi. Iya. Assalamualaikum. Silakan duduk, silakan duduk. Silakan Dibawa, duduk. digandeng dong biar mesra. Ini kan baru nikah nih ceritanya. Baru nikah. Ini saya dengar-dengar katanya Mbak Aryati yang minta maharnya kain kafan. Betul, Betul. betul. Oh, Kenapa Mbak? saya emang nggak berani nanya kenapa, serem ya. Di saat perempuan itu mintanya misalnya mobil lah, rumah lah. Enggak, bukan aku sumpah. Perempuan yang lain. Lu, atau- inisial FG. Atau misalnya Tunggu, bentar. Saya potong dulu. Kita bawa kain kafannya ke sini. kain kafannya bisa jalan sendiri. Enggak, ada Riko. Masa kain kafan nggak ada isinya? Rick! Nah, itu nggak. Lu nggak bisa gimmick lu. Lu nggak bisa gimmick lu, jelek lu. Lu gimmick tuh harus dililit kain kafan. Sambil loncat-loncat dong. Pocong giliran saya masuk bawa kain kafan. Ini sakral loh. Ini mas kawinnya mereka loh. Ini mas kawinnya coba ditunjukkan, mas yang buka coba. Oh, kain kafan tuh. Hah, saya biasa bawa nasi goreng kek. Situ waiters. Buka, Rick. Ah, buka mas. Boleh dipegang nggak apa-apa ya? Boleh dipegang nih? Boleh dipegang. Oh nggak usah Kak. Nggak usah. Nggak usah, nggak apa-apa deh. Gak akan kenapa-napa kok. Bisa kenapa-napa. aja Mau enggak. dipakai juga boleh. Ah. Hei, Kok kain kafan sih? Artinya ada gitu mas. Ya, itu yang mau kita kita boleh tanya. ditanya ini. Kenapa kain kafan? Kalau ditanya kenapa, karena ini baju yang bakal kita pakai di saat kita menghadap sang holik, saat kita tutup usia, saat kontrak hidup kita di dunia udah habis, gitu kan. Sebabnya cuma ini yang dibawa, gak ada yang lain, gitu. Selain memang amal ibadah kita selama kita hidup di dunia, gitu. Jadi ini pengingat bahwa dalam rumah tangga itu pasti ujiannya ada aja, gitu. Terus dalam perjalanan lika-liku rumah tangga itu nggak selamanya mulus, nggak selamanya dalam suka, tapi ada dukanya. Nah, di saat kita menghadapi ujian, back kembali ini untuk mengingatkan. Jadi dari awalnya itu visi misinya itu nikah itu untuk apa? Gitu. Kalau misalkan nikahnya untuk ibadah, ya jadi segala sesuatunya bisa diingatkan kembali gitu. Kalau misalkan hanya perkara materi secara dunia sih, insya Allah selama kita hidup, selama kita sehat, dikasih umur panjang, dan kita masih tetap bisa mengikhtiarkan rezeki ya gitu. Karena yang namanya rezeki kan itu udah jaminan pasti dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu kan. Kita nggak bisa memungkiri itu. Jadi kalau misalkan dalam bentuk materi itu masih bisa dicari lah gitu. Tapi kalau ini insya Allah kita bawa mati dan insya Allah ini bisa bermanfaat gitu. Oke, baik. Saya mau tanya dengan Mas Irfan nih abis ini gimana reaksinya ketika calon istri minta kain kafan. Tapi kita ada azan maghrib dulu, jadi saya break dulu. Lanjut lagi di Hitam Putih setelah yang satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.